Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Aura Manuhara Harumi, nomor absen 6 dari kelas 10D. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang circular flow 4 sektor. Nah, sebelum ke diagramnya, kita perlu mengetahui pengertiannya terlebih dahulu. Jadi, pada circular flow 4 sektor ini, kita membutuhkan 4 peran, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Perekonomian 4 sektor adalah perekonomian terbuka yang merupakan kegiatan perekonomian suatu negara yang mempunyai hubungan ekonomi dengan negara-negara lain. Oleh karena itu, pada perekonomian 4 sektor ini dapat terjadi aktivitas ekspor dan impor. Begitu teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas diagramnya. Nah, yang akan pertama kita bahas pada diagram perekonomian 4 sektor ini, yaitu pada bagian sini teman-teman. Itu artinya adalah rumah tangga konsumen memberikan faktor produksi ke pasar input, kemudian diteruskan ke rumah tangga produsen. Kemudian rumah tangga produsen ini memberikan uang. Uangnya ini bisa berupa rent, wage, interest, dan profit ya teman-teman, ke rumah tangga konsumen. Selanjutnya kita akan membahas yang tanda panah warna biru ini, artinya barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen akan disalurkan ke pasar output dan kemudian disalurkan ke rumah tangga konsumen. Artinya ini adalah alur pembelian ya. Jadi rumah tangga konsumen ini harus membayar, ini yang saya tandai garis panah warna merah itu artinya pembayaran ya teman-teman. Jadi rumah tangga konsumen ini melakukan pembayaran, dapat ini berupa uang pembayaran ke pasar output, kemudian diteruskan ke rumah tangga produsen. Selanjutnya kita akan membahas yang saya tandai ini, yang tanda panah warna hitam ke bawah, itu artinya pemerintah ini membutuhkan karyawan atau faktor produksi dari rumah tangga konsumen, biasanya berupa karyawan. Kemudian yang warna kuning ini yang saya tandai, itu artinya pemerintah ini memberikan gaji kepada karyawan-karyawannya karena telah menyediakan faktor produksi. Selanjutnya kita akan membahas bagian tersebut ya. Jadi yang bagian paling kiri tanda panah yang ke bawah warna biru itu artinya adalah pemerintah ini menghasilkan barang dan jasa. Contohnya seperti Telkom Persero sebagai jasa telekomunikasi, kemudian PLN menyediakan kelistrikan, selanjutnya BRI dan BNI menghasilkan jasa perbankan, selanjutnya PT Dirgantara Indonesia menghasilkan pesawat terbang, dan yang terakhir yang saya ketahui itu adalah Pertamina menghasilkan minyak dan gas. Selanjutnya yang warna merah, yang sebelah sini ya teman-teman, yang warna merah ini yang menuju ke atas itu garis warna merah, tanda panah warna merah menuju ke atas, itu artinya pemerintah itu mendapatkan hasil dari penjualan barang dan jasanya tadi. Selanjutnya garis tanda panah ke atas warna biru itu yang sebelah sini, itu artinya pemerintah juga membutuhkan barang dan jasa dari rumah tangga produsen ya. Sebagai contohnya itu alat-alat perkantoran seperti komputer, kode printer, kertas, dan juga
alat-alat perkantoran lainnya begitu. Nah, pemerintah juga melakukan transaksi pembayaran ya, yang tanda panah ke bawah warna merah itu artinya pemerintah menyalurkan uang pembayaran ke pasar output, kemudian akan disalurkan ke rumah tangga produsen. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang tanda panah warna hijau. Ini artinya pemerintah memberikan subsidi kepada masyarakatnya. Sedangkan yang warna ungu ini artinya pemerintah memberikan artinya masyarakat membayar pajak ya ke pemerintah. Nah, selanjutnya kita akan membahas pada bagian ini ya teman-teman. Pada bagian yang tanda panah warna hitam menuju ke atas itu artinya Indonesia atau dari dalam negeri itu mengekspor faktor produksi ke luar negeri. Nah, sebagai upahnya itu yang berwarna kuning ini ya teman-teman, ini itu sebagai upahnya Indonesia mendapatkan keuntungan. Selanjutnya yang tanda panah warna hitam ke arah bawah, yang ini ya teman-teman. Nah, itu artinya Indonesia itu impor faktor produksi dari luar negeri ke Indonesia atau ke dalam negeri. Nah, itu artinya Indonesia harus melakukan pembayaran ke luar negeri tersebut, negara lain ya, negara lain yang telah memberikan faktor produksinya. Ini ya. Nah, itu artinya adalah Indonesia melakukan pembayaran. Nah, selanjutnya bagian terakhir kita akan membahas bagian tersebut. Bagian yang tanda panah biru menuju ke bawah. Tanda panah biru menuju ke bawah itu artinya Indonesia ekspor barang dan jasa. Contohnya nih, Indonesia ekspor karet ya, produk karet itu ke masyarakat Singapura, ke negara Singapura gitu. Nah, hasilnya Indonesia akan mendapatkan yang warna merah ini teman-teman ya, yang saya tanda itu artinya uang dari masyarakat atau negara Singapura ya, itu artinya uang pembayaran dari produk karet yang dibeli tadi. Selanjutnya yang tanda panah warna biru ke atas ini yang saya tandai ya, sebelah situ artinya Indonesia itu melakukan impor, misalnya impor teknologi canggih dari Jepang gitu ya. Nah, Indonesia harus melakukan pembayaran. Nah, itu tanda panah warna merah ke bawah itu artinya Indonesia melakukan pembayaran ke Jepang atau ke luar negeri gitu ya. Nah, begitulah materi yang sudah saya sampaikan tentang circular flow 4 sektor. Terima kasih. Maaf atas banyak kesalahan yang saya lakukan dalam perkataan maupun perbuatan selama video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.